Mari kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, bagi jalan kami. Tanpanya kami tidak bisa melangkah. Kami tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Kami tidak bisa bertumbuh. Kami kehilangan arah. Dan firman-Mu itu juga yang meneguhkan kami ketika kami jatuh. Firman-Mu yang memanggil kami untuk kembali kepada kebenaran dan kasih Tuhan. Hari ini perdengarkanlah firman-Mu Tuhan kepada kami semua. Sentuhlah hati yang tengah bergumul. Ubahkanlah hati yang keras. Berikanlah hati yang baru seperti hati Kristus. Berikan mata yang baru memandang seperti Kristus memandang. Tolonglah kami semua. Bagian firman yang kami baca, boleh kami baca dengan teliti. Kami dengarkan perenungan firman Tuhan dan menggalinya bersama-sama dengan serius. Dan nama Tuhan dipermuliakan di sana. Tuhan tolong kami, mampukan kami semua, dan berbicaralah kepada setiap pribadi. Gunakanlah hamba-Mu yang terbatas ini sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan apa yang perlu. Biar anugerah Tuhan semata boleh menolong dia berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkanlah segala gangguan, dan biarlah firman Tuhan berkumandang. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia, wilayah Tokyo. Selamat datang di rumah bagi semua, tempat pelatihan di mana kita bertumbuh sebagai teman seperjalanan. Dalam ibadah, dalam kesaksian, bahkan dalam segala kelemahan. Saudara yang terkasih, hari ini kita memulai perenungan kita, merenungkan tema pelayanan kita sepanjang 1 tahun ini. Jemaat yang memiliki hati Kristus. Kita memulai dengan bagian yang pertama hari ini, dan minggu-minggu ke depan, kita mulai dengan melihat seperti Kristus. Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini. Saya mulai dengan research yang dibuat oleh Barna. Barna sejak 1984 sudah membuat penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis informasi mengenai gereja, saudara. Hasilnya sangat mengejutkan. Barna Research mendapatkan hasil bahwa 33% orang di Amerika itu negara yang kita anggap sebagai negara Kristen justru tidak bergereja. 33% orang yang ada di sana. 20% orang di Amerika tidak memiliki afiliasi terhadap denominasi atau gereja manapun dan mengatakan I am religiously but not spiritually. Atau bisa dibilang, Barna mengatakan ada 53% orang Amerika dipastikan tidak percaya Kristus. Dan kecenderungan tidak menyukai gereja. Saudara, bagaimana dengan negara di mana kita berada? Jepang, kalau Bapak Ibu Saudara lihat itu, ini statistik yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah tahun 2023. Berdasarkan religious statistik survei yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, kira-kira mana yang Kristen? Saudara lihat ada sebesar tusuk gigi itu, warna kuning itu Kristen. Persentasenya 0,8%. Dan waktu saya melakukan riset ini,
Ternyata dalam 5 tahun terakhir, bukan hanya populasi penduduk di Jepang ini yang berkurang. Puluhan ribu, bahkan sampai ada yang 600.000 dalam 1 tahun. Tetapi juga populasi kekristenan. Terakhir 5 tahun terakhir 1.900.000 orang orang Kristen ada di Jepang. Tapi sekarang hanya tinggal 1.262.924 orang. Itu sudah termasuk orang asing, Anda dan saya. Dan semua misionaris. Kalau Anda mendalami lagi data statistiknya, sangat mencengangkan. Maka tidak heran seorang hamba Tuhan berkata, di Jepang, jemaatnya tua, pendetanya tua. Maka siapa yang duluan dipanggil ke sorga? Pendetanya atau jemaatnya? Berlombalah. Kalau kedua-duanya tidak ada, selesailah gereja. Maka banyak gereja yang berubah fungsi menjadi diskotik, tempat-tempat snack dan seterusnya. Kita berdoa supaya itu tidak terjadi di masa sekarang. Saudara, populasi dunia saat itu 7,5 miliar jiwa dan terus bertambah. Celakanya yang masuk ke dalam kategori yang akan binasa karena tidak mengenal Kristus juga terus bertambah. Realitas di sekitar kita juga tidak berubah, saudara. Realitas di sekitar kita, di Jepang hanya 0,8%, saking kecilnya persentasenya, dia bahkan di dalam data itu tidak muncul. Saking terlalu kecilnya populasi itu. Saudara, padahal kekristenan di negara ini sudah datang ratusan tahun yang lalu. Firman Tuhan sudah diberitakan di negara ini ratusan tahun yang lalu. Saudara, mengapa ya? Apakah itu yang kita akan terus lihat di tahun-tahun ke depan? Atau lebih tepatnya, ternyata tidak semua mata peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita dalam realitas. Bahkan mungkin di antara kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang membingungkan atau mengherankan. Kita justru fine-fine saja. Kalau perlu kita gantikan orang Jepang itu, ganti orang Indonesia semua di Jepang ini, kan begitu. Saudara, tidak demikian seharusnya. Yesus itu melihat realitas kebutuhan orang-orang di sekelilingnya. Yesus melihat apa yang mereka alami. Yesus melihat dan berusaha membagikan penglihatannya itu kepada para muridnya. Di dalam teks yang menjadi perenungan kita, yang menjadi tema tahunan kita hari ini, kita menemukan Yesus bukan hanya melihat, tapi dia membagikan apa yang dia lihat. Vision itu dia kasih kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Saudara, Yesus ingin kita melihat penderitaan orang di sekeliling kita sebagaimana dia melihat penderitaan itu. Yesus ingin kita melihat manusia sebagaimana adanya kita. Yesus ingin melihat bahwa kita juga bisa melihat seperti dia melihat kita. The way you see you, in you, with the eye of Jesus. Dengan mata Kristus itu. Dia ingin kita tergerak hati seperti Kristus. Dia ingin kiranya melalui firman ini, itu juga keinginan kita. Doa saya, setelah merenungkan firman Tuhan ini, hati kita mulai melihat apa yang dipikirkan oleh Kristus, saudara. Saudara, mari kita lihat teks kita. Kita baca sama-sama yuk dengan bersuara. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara, terjemahnya menarik sekali. Ketika dia melihat orang banyak itu, dia bukan hanya tergerak, saudara. Dalam Alkitab, istilah melihat itu banyak bentuk dan jenisnya dalam bahasa aslinya. Karena memang bahasa Yunani adalah bahasa umum atau bahasa penghubung, lingua franca pada saat itu. Mari kita lihat-lihat sedikit-sedikit belajar kita ya. Bukan kuliah, tapi mari kita belajar. Saudara, istilah melihat dalam Alkitab itu ada banyak sekali, tapi saya coba berikan paling tidak 8
yang kita bisa ketahui. Saudara, ada istilah optalmos, sight, penglihatan atau mata. Dari sinilah mulai muncul istilah optik. Maka ada toko kacamata namanya Optik Melawai. Ada jeans itu aneh ya. Itu celana jeans ya. Itu kacamata dia jual. Kedua, istilah blepo. Ini tidak ada hubungannya dengan bahasa Indonesia belepotan. Blepo artinya melihat, to see clearly. Melihat menerawang. Melihat sampai kedalaman dengan jelas sekali. Nanti saudara bisa lihat referensinya. Ada kata tiaomai. Tiaomai juga ada hubungannya dengan makanan somai, tidak ada hubungannya. Tiaomai artinya belajar dari apa yang dia lihat. Atau belajar melihat, belajar memahami dari apa yang dia lihat. Contohnya, kalau Anda membuka durian. Ada yang tidak tahu membuka durian? Membuka durian itu butuh keahlian, betul? Tapi kita tidak mungkin ambil 2 SKS hanya untuk membuka durian, kan? Maka bagaimana caranya kita belajar? Kita lihatlah, pergi ke Medan ke durian ucok. Kan itu yang saya tahu. Oh gitu caranya. Learning by seeing. Tiaomai. Yang keempat ada horau. Memperhatikan. Ya. Tergantung. Memperhatikan pun perlu diperjelas kembali. Biasanya dia nanti akan berubah sesuai dengan kalimatnya. Saudara, tetapi ada kalimat yang menggunakan istilah ateniso. Ateniso inilah, dari sana muncul istilah attention. Juga memperhatikan, tapi dengan seksama. Istilah ini muncul di dalam Kisah Rasul pasal 3 yang keempat. Ada seorang pengemis di gerbang bait suci, di gerbang indah. Kenapa dia mengemis di situ? Karena biasanya di tempat itu banyak orang-orang kaya dengan pakaian yang indah. Maka biasanya dia menggunakan mimik dan wajah, gestur yang meminta-minta, menengadakan tangannya tapi tidak mungkin bersuara, kadang-kadang bersuara, kadang tidak. Tapi ketika Rasul itu lewat, dia menengadakan tangannya, tapi dia berbicara melalui matanya dengan kata ateniso. Please give me something. Itu kalimatnya. Melalui matanya. Ada epeko. Lalu Rasul itu berkata kepada orang yang lumpuh sejak lahir itu, yang setiap hari dipikul ke sana, epeko aku, tatap mataku, lihat kepadaku, katanya. Epeko itu artinya periksa. Aku tidak punya apa-apa, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kau butuhkan, aku akan berikan. Yang dia butuhkan bukan uang recehan, tapi yang dia butuhkan apa? Keselamatan, supaya tidak menjadi pengemis bicara uang, tapi keselamatan yang sejati. Bangkitlah, dan akhirnya dia diselamatkan. Lalu ada kata tereo. Tereo artinya bisa mendeskripsikan apa yang dilihat, atau bisa membedakan, atau inilah discernment, bisa dengan kepekaan dari penglihatan. Kalau kita melihat seseorang sudah keselak, nah ini menggunakan istilah tereo. Kita sama-sama makan, belum ada yang menyusun minumannya, tapi dia udah makan saking laparnya. Gara-gara terlalu cepat dia makan, mulai dia tereo. Kalau lihat begitu apa yang terjadi? Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, makan jangan terlalu cepat. Enggak kan? Muncul kepekaan, ambilkan air minum, berikan kepadanya, minum dulu. Pelan-pelan, tepuk-tepuk pundaknya, sekaligus pukul kepalanya, makan jangan buru-buru. Bukan begitu kan? Tapi sediakan dan minum, itu kepekaan, tereo. Tetapi yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini, yang ditulis oleh Matius, dia menggunakan kata yang banyak kali digunakan oleh Tuhan Yesus dan juga para rasul, istilahnya adalah eido. Eido tentu ini adalah kata dasarnya. Eido itu artinya melihat dengan mata yang berbeda, tetapi melibatkan pikiran, perhatian, seluruh keberadaan dirinya terhadap sesuatu ataupun segala sesuatu yang diketahuinya. Nah, eido ini bukan hanya sekedar melihat
seperti kita melihat biasa. Saudara, waktu dari rumah sampai ke gereja, apa aja yang kita lihat? Kalau disuruh deskripsikan, pasti kita sulit mendeskripsikannya. Kenapa? Karena memang kita melihat, tapi tidak melihat. Ayo, kalau lihat TikTok yang dilihat apa? Coba, kalau ada 2 wanita cantik joget, lalu ditanya, oke, 1 menit yang tadi lihat di belakangnya pohonnya warna apa? Nggak lihat. Karena yang dilihat apa? Gerakan orang 2 itu. Fokusnya ke sana. Betul enggak? Saudara, kita sering kali melihat tapi tidak sungguh melihat. Kita sering kali memperhatikan tapi kita tidak memahami apa yang kita perhatikan. Benar nggak? Kalau kita punya teman juga sering ngobrol kan, dia ngelihat kita melihat dia. Tapi ketika dia ngomong lalu setelah di akhir kalimatnya dia bilang, lu ngerti gak sih? Hah? Emang tadi ngomong? Katanya. Loh, matanya melihat kita, wajahnya menghadap kita, tapi pikirannya nggak ada dengan kita. Nah, jadi hati-hati. Melihat pun punya banyak makna dan fungsi. Dan punya berbagai konsekuensi. Saudara, sering kali kita melihat tapi tidak sungguh melihat. Karena biasanya kita memilih apa yang mau kita lihat. Walaupun kita melihat segala sesuatu yang bisa kita lihat. Bisa ngerti? Saudara, itu sebab kita tidak bisa melihat yang penting. Tapi lebih banyak kita selalu melihat yang gak penting. Karena biasanya mata kita hanya tertarik kepada sesuatu yang bersifat kulit luar. Betul enggak? Coba, kalau ketemu dengan teman di gereja, melihat teman gereja tadi apa? Apakah kita melihat tampilan dalamnya? Enggak, yang kita lihat apa? Kamu ketemu enggak dengan si Polan tadi? Oh, yang pakai baju hijau itu ya? Lihat ya. Enggak, kalimat pertama enggak bilang gini, oh yang baik hati itu ya? Bener enggak? Oh, yang lipstiknya kebanyakan itu kan? Yang rambutnya udah dicatok gitu ya. Baru minggu lalu keriting kulihat, sekarang udah dicatok. Besok rambutnya sudah bengkok. Kita melihat apa yang kelihatan saja, tapi tidak bisa melihat apa yang seharusnya bisa kita lihat. Yang kedua, di sisi lain, kita terbiasa mengabaikan apa yang kita lihat. Melupakan lebih tepatnya. Apalagi hal itu sudah sering kita lihat, benar nggak sih? Saudara yang tinggal di daerah Odaiba siapa? Pinggir laut, yang rumahnya langsung bisa memandang ke laut lepas, atau yang pernah tinggal bekerja di Kamikochi, atau di Gunung Fuji, di Kawaguchiko, kalau Kawaguchi mah pabrik semua, Kawaguchiko. Coba nanti bikin riset kalau pergi ke sana, penduduk di sebelah sana. Lalu tanya, apakah menurutmu danau ini indah? Apa kira-kira jawabnya? Mama, sosok. Betul ya? Tapi kalau kita lewat di jalan tol melihat Gunung Fuji, ditutupi topinya itu salju begitu ya, musim panas nanti. Waduh, indah banget ya. Coba tanya sama orang di kaki Gunung Fuji. Indah nggak? Biasa aja. Kenapa? Padahal yang kita lihat objeknya sama, benar nggak? Kenapa? Karena kita terbiasa melihatnya. Kita kehilangan, kita losing excitement melihat itu. Kehilangan penghargaan terhadap apa yang kita lihat. Saudara, lihat pasangan kita juga kadang-kadang kehilangan ini, losing excitement gitu. Benar nggak? Kau lagi. Berangkat aku kok pakai daster. Pulang masih pakai daster. Gimana hidupmu ini? Nanti kaum ibu-ibu wanita jangan begitu ya. Berangkat suaminya pakai daster yang bolong-bolong, pulang masih yang bolong juga. Minimal bolong ditambah lah bolongnya kan gitu. Tapi kita karena tiap hari, padahal makanya kemarin sempat ada hype ya. Begitu ditampilin fotonya menikah atau pacaran, waktu dia propose, fotonya muncul. Tapi begitu setelah 5-6 tahun menikah, kamu siapa, katanya. Wajahnya langsung berubah. Benar nggak?
Itu sebenarnya mau apa ya? Apa yang kita lihat sebenarnya? Saudara, kita kehilangan apa yang dulu sangat mengagumkan itu. Kalau istilah keluarga, persekutuan keluarga kemarin namanya burnout. Jangan-jangan udah burnout lihat pasangan. Aduh, bosan aku ngeliat lemak-lemakmu itu, Pak. Bertebaran di mana-mana begitu ya. Saudara, kita kurang menghargai keindahan karena setiap hari kita melihatnya dan kita anggap keindahan itu menjadi biasa. Betul? Tapi Edo tidak begitu, saudara. Edo bisa melihat. Nah, bagaimana Anda melihat? Apakah Anda sungguh melihat apa yang Anda lihat? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana kita melihat diri Anda? Bagaimana dirimu melihat dirimu sendiri? Apakah engkau bisa melihat ada kasih Tuhan yang begitu besar di sana? Atau kita hanya melihat? Tidak bisa menghargai hidup kita. Kita selalu melihat hidup kita, aduh aku gendut, tiap pagi bangun, aduh. Setiap hari Minggu melihat, aduh baju udah gak muat. Kancing itu rasanya mau berteriak, lepaskan aku. Selalu tidak bisa menghargai keberadaan dirinya, citra dirinya selalu dilihat apa, aduh aku gagal, aduh gak bisa, aduh. Semua hanya dilihat dirinya dari perspektif dia melihat keberhasilan dan apa yang bisa dia capai. Saudara, Tuhan tidak melihat dirimu demikian. Tidak ada satupun yang bisa kita capai, yang sudah kita capai ketika dia mati di kayu salib itu. Paulus berkata dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dia berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena dia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa yang kau bisa raih dalam keberdosaanmu? Tidak ada. Apa yang sudah kamu dapat dalam keberdosaanmu? Tidak ada. Tapi Tuhan mati bagimu di sana. Itulah Tuhan melihat kita. Mungkin kau melihat dirimu saat ini. Aku akhiri saja hidupku ini. Mungkin dengan begini deritaku akan selesai. Saudara, pikir ulang. Pikir ulang dan putar ulang cara engkau melihat dirimu. Karena Tuhan tidak melihat dirimu seperti itu. Tuhan tidak melihat apa yang kau capai. Tapi Tuhan melihat engkau dari apa yang Dia berikan kepadamu. Sehingga engkau bisa nikmati dalam keselamatan. Amin. Kalau hari ini mungkin tidak ada yang bisa kita lihat dari keluarga kita. Bagaimana engkau memandang keluargamu? Aduh, bapakku belum bertobat. Mama aku belum sungguh-sungguh. Tiap hari telepon hanya minta uang. Dipikirnya kita punya pohon uang di Jepang ini. Semua memang ku kasih tahu sama orang tuaku. Kerjanya memang robot semua di Jepang ini. Tapi mereka nggak tahu kalau akulah robotnya. Gitu kan? Kalau itu yang hanya kita lihat dari keluarga kita. Saudara, mari kita belajar melihat seperti Kristus melihat. Bukan apa yang belum kamu capai. Belum apa yang sudah kamu capai. Tapi jiwamu berharga di hadapan Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Sehingga untuk itu Dia mati. Dan ini yang kita peringati hari ini. Tubuh dan darah Kristus itu. Melihat itu adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Diberikan Tuhan kepada semua orang. Loh, terus gimana Pak yang gak bisa lihat? Loh, walaupun tidak semua orang bisa optalmos. Punya mata yang bisa melihat. Karena ada yang dilahirkan buta dari lahir, betul? Itu bukan kesalahannya, bukan juga kesalahan bapak mamanya. Firman Tuhan berkata apa? Supaya Tuhan dimuliakan melalui keberadaannya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa optalmos, melihat, karena dia tidak punya lensa mata yang bisa berfungsi seperti kita. Lalu kita berkata dia nggak bisa melihat. No, Tuhan memberikan dia cara melihat dengan yang lain. Bahkan dia mungkin bisa lebih peka dari Anda. Dia bisa mendengar suara lebih teliti daripada kita. Kita nggak bisa tahu kalau dalam ruangan ini ada yang buang angin kan. Ada orang yang tidak punya mata tapi telinganya tajam banget. Oh, di ujung sana nomor 3 kursi barisan ke-8. Tadi buang angin. Buangnya tidak beraturan nadanya. Dengan gaya staccato. Ada banyak orang memiliki lensa mata yang baik.
tapi tidak memiliki penglihatan yang baik. Betul? Maka pakailah kacamata. Kenapa? Karena ternyata oftalmosnya tidak mampu melihat dengan baik. Sehingga dia perlu dibantu supaya dia bisa melihat dengan baik. Tapi ada orang yang penglihatannya baik, matanya normal. Dia tidak bisa melihat seperti Kristus melihat. Maka firman Tuhan ini diberitakan kepada kita semua. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat bagus sekali. Menulis artikelnya, dia berkata begini, namanya Pendeta Rick Warren dari Saddleback Church. Dalam Daily Hope devotionalnya dia berkata begini, bagaimana engkau tahu engkau sedang melihat kehidupan dari sudut pandang Allah? Dia berkata dengan jelas, pikirkanlah cara Anda melihat orang lain. Ini adalah ujian yang bagus untuk kedewasaan rohanimu. Lebih baik daripada engkau menanyakan seberapa engkau dewasa rohani. Lebih baik daripada menanyakan berapa banyak Alkitab, teks firman Tuhan yang kau ketahui. Lebih baik daripada engkau bertanya seberapa sering kau ke gereja. Lebih baik daripada bertanya, apakah Anda melayani atau tidak? Lebih baik daripada bertanya apakah engkau memberi perpuluhan atau engkau memberi persembahan dan berdoa. Tanya, bagaimana engkau melihat orang lain? Apakah engkau melihat seperti Kristus melihat orang lain? Kalau melihat orang lain, justru bukan seperti Kristus melihatnya. Kenapa Rick Warren berkata begitu? Karena memang kecenderungan mata kita melihat sesuatu yang buruk dan negatif lebih dahulu. Itu sebab Tuhan Yesus menyindir banyak orang bukan dalam khotbahnya. Karena ada balok di mana? Matanya, di sana kelihatan selumbar balok di mata temanmu di seberang ladang, jauh banget, bisa kelihatan tuh. Coba dari jauh kita udah bisa lihat, tuh, dia udah datang di itu, pasti bikin rusuh lagi deh tuh, kan? Dari jauh kita udah kenal dia. Dari mana kau tahu? Udah kulihat gaya jalannya. Kalau ketemu, yang dilihat apa? Coba lihat gayanya, coba. Kenapa harus begitu jalannya? Biasa aja sebenarnya jalannya. Kita gelisah dengan jalan orang. Makan sama-sama karena ada kegiatan di gereja, ada bento. Coba lihat cara makannya itu. Kayak babi katanya. Saudara, mata kita cenderung melihat sesuatu yang buruk dan negatif. Coba lihat. Sampai nasi pun tidak tahu nempel di jidatnya. Nasi pun ikut makan jidatnya itu kan. Coba lihat bajunya. Itu aja terus dipakai. Kayak nggak ada lagi bajunya yang lain. Belikanlah bajunya, jangan cuma kritik aja. Coba lihat. Itu wajah-wajahnya tiap hari. Emang mau diganti? Kata wajah pakai topeng kali ya. Ingat, itu juga yang kita aplikasikan dalam melihat orang lain. Apa yang negatif kita lihat lebih dahulu, kita nggak bisa lihat positifnya. Apalagi kalau kita udah punya memori yang buruk dari orang ini, benar nggak? Maka satu lift pun kita nggak mau sama dia. Dunia ini bahkan terlalu sesak Pak untuk kami berdua. Orang emosi pun ternyata bisa puitis juga. Apa yang Anda lihat ketika Anda melihat orang lain? Apa yang Anda lihat ketika mereka ada di sekitar Anda? Kalau Anda ketemu dengan homeless, ya, saya kemarin juga lihat lagi. Oh, terima kasih Tuhan, saya bisa lihat lagi homeless di bawah stasiun di terowongan Toyama exit ketika pergi ke Takadanobaba. Dari keluar tap Eki itu, udah baunya kecium. Semerbak seluruh ruangan. Bukan seperti minyak darwas tuh. Bau orang yang bertahun-tahun tidak mandi. Tapi saya lihat wajahnya, ini seorang ibu. Sedih sekali hati saya. Bagaimana engkau melihat pelayan, teman sekerjamu, teman sekantormu, teman pelayananmu, bagaimana engkau melihat mereka? Kalau teman kantor dianggap saingan kah? Kompetisi kah selalu konsep kita?
Aku harus lebih baik dari dia. Kalau bisa, ku injak dia supaya aku bisa lebih tinggi. Teman pelayanan, kita selalu mencari kesalahan-kesalahan dari pelayanannya dia. Kenapa? Kenapa kita tidak mampu menunjukkan yang terbaik dan berusaha membuat diri baik dengan menjelekkan orang lain? Itu kan hidup kita. Benar? Itu cara kita memandang orang lain. Kenapa nggak berjuang untuk belajar lebih baik tanpa harus menjelekkan orang lain supaya kelihatan lebih baik? Apa yang Anda lihat ketika Anda memiliki orang yang pernah berkonflik dengan Anda? Musuh, kebencian, kepahitan? Bukan hanya akar pahit, tapi pohon yang bertumbuh jadi pahit. Kalau saya bilang namanya itu dendam. Dendam kesumbat. Bukan kesumat, kesumbat. Apakah Anda melihat bagaimana sebagai Tuhan melihat mereka? Saudara, kira-kira Tuhan melihat orang yang menyalibkan mereka itu seperti apa? Menyalibkan Yesus seperti apa? Bagaimana Tuhan melihat Petrus yang menyangkalinya berkali-kali? Bagaimana Kristus melihat Yudas? Bagaimana Kristus melihat ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Bagaimana Kristus melihat orang yang makan dari tangannya? 5.000 orang itu setelah makan, lalu Yesus mau mengajar kemudian bubar. Saudara, bagaimana Yesus melihat itu? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana engkau melihat apa yang kau lihat hari ini? Ketika Yesus melihat orang-orang yang terhilang di sekitarnya, firman Tuhan berkata apa? Dia melihat mereka sebagaimana adanya mereka. Yesus tidak melihat lebih dahulu negatifnya mereka. Ini pasti tersebar dan terserak, ini pasti mereka malas ke gereja, kan? Tidak. Lebih dahulu tidak itu yang dilihat. Karena memang firman Tuhan berkata, yang negatif itu bukan yang duluan yang Tuhan ingat, bukan? Karena pemazmur berkata, engkau ya Tuhan tidak akan mengingat-ingat kesalahanku. Bukan itu yang lebih dahulu kelihatan dan diingat Tuhan, bukan? Saudara, Yesus adalah Allah yang mampu melihat apa yang tidak kelihatan, melampaui apa yang ditampilkan seseorang dalam penglihatan kesehariannya. Kita mungkin hanya bisa melihat dan memperhatikan dari 8 kata Yunani itu. Tapi kita tidak bisa melihat seperti Kristus dalam kealahannya melihat. Tetapi Yesus bisa melihat dengan penuh kasih sayang, melihat dengan penuh pengertian. Orang yang pernah gagal dan mengecewakannya, dia peluk dengan begitu baik. Wanita yang dibawa ke hadapannya dan dikatakan berzina, dia katakan, tidak adakah yang melemparimu? Aku juga tidak. Dan dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia melihat wanita yang datang mengambil air di sumur siang-siang. Wanita Samaria itu tidak seperti ibu-ibu yang lain. Mungkin karena ibu-ibu yang lain pagi-pagi selalu ngomongin dia ketika ngambil air. Ih, banyak tuh suaminya tuh. Gonta-ganti, makan 5 piring dia satu hari. Beda suaminya. Lebih dari 5, 6, 7. Memang sih dia cakep. Hati-hati lo Jeng, nanti jangan suamimu diambil sama dia. Mungkin itulah percakapan di sumur itu. Maka akhirnya wanita Samaria itu memutuskan tidak pergi ke sumur itu pagi-pagi, mending siang-siang. Karena malas dengar omongan mulut ibu-ibu yang jahanam itu. Itu kan yang terjadi. Tapi Yesus apa yang dia lihat? Yesus berkata, give me water, because I am thirsty. Aku haus, berilah aku minum. Aku tahu kok yang di rumahmu itu bukan suamimu. Engkau punya lebih dari satu suami. Tetapi apabila engkau minum dari yang kuberikan ini, engkau tidak akan haus lagi. Siapakah yang bisa memberikan penerimaan seperti itu? Manusia tidak bisa memberi penerimaan seperti itu. Tapi Tuhan katakan, dia melihat mereka dengan penuh belas kasihan. Yesus melihat sebuah bangsa yang memiliki rasa sakit jiwa yang terkoyak, kesepian, penderitaan, kesengsaraan mereka. Yesus melihat itu semua dalam sineri yang kita baca dalam teks ini. Yesus melihat sebuah bangsa. Saudara, istilah yang digunakan di sana adalah fainted people. Orang yang lelah, orang-orang yang letih dan lelah diakibatkan oleh kerja keras dan beban yang berat, bukan hal fisikal, tetapi hal-hal spiritual dalam ritual keagamaan mereka. Tuhan melihat
orang-orang yang dibebankan 613 hukum Taurat Musa. Kalau pulang dari luar masuk ke rumah harus cuci tangan. Dia cuci tangan dan airnya harus menetes persis di ujung sikunya. Tes, kalau enggak sah. Ulang cuci tangannya. Capek hidup dalam ritual seperti itu. Dia harus datang ke bait suci. Itulah tuntutan-tuntutan yang banyak membebani dalam ritual agama dan doktrin-doktrin orang-orang Farisi. Saudara, seorang hamba Tuhan bernama Albert Barnes dalam komentarnya berkata begini, istilah lelah di sana dia menjelaskan dengan pengertian mereka lelah itu, fainted itu, mereka tenggelam dalam ketidaktahuan, dalam beban tradisi mereka. Mereka diabaikan oleh pengajar-pengajar yang seharusnya menjadi guru yang memberikan penghiburan dan pencerahan. Oleh karena itu mereka tercerai-berai, terserak tanpa perhatian. Ada banyak orang tidak mau ke gereja bukan karena gereja kurang banyak dan tidak ada. Tapi dalam gereja mereka tidak mendapatkan pencerahan, kasih sayang, dan mereka nggak bisa mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dari sebuah gereja. Karena gereja bukan lagi tempat untuk bertumbuh, tapi gereja menjadi tempat untuk adu gengsi, pameran perhiasan dan pakaian. Gereja menjadi tempat hanya untuk melepaskan emosi sesaat di dalam ibadah dan pujiannya. Sesudah itu kembali lagi kepada pergumulannya. Tidak ada kepuasan di sana. Mereka lelah karena mereka berada di bawah beban-beban dosa dan harapan-harapan yang tidak realistis. Mereka dipaksa oleh para pemimpin agama mereka untuk hidup di dalam beban legalisme, hukum-hukum yang berat itu. Maka mereka inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang bukan hanya lelah, tapi torn apart, tercerai-berai, terkoyak. Orang-orang yang terkoyak, mungkin bukan hanya kondisinya, tetapi juga hatinya. Mereka rindu datang pada Tuhan, tapi mereka terhalangi oleh perilaku orang-orang yang bertuhan itu sendiri. Saudara, saya berdoa supaya orang-orang di gereja kita tidak menghalangi orang justru datang kepada Tuhan. Kalau kita menghalangi orang yang datang kepada Tuhan, celakalah kita. Maka tidak ada lagi Tuhan di gereja ini, betul? Maka terimalah mereka, lihatlah mereka seperti Kristus melihat siapapun kita. Ketika mereka menyampaikan kelemahan mereka, keterbatasan mereka, janganlah engkau caci dan maki dan permalukan mereka. Tapi lihatlah mereka sebagai teman yang juga punya kelemahan seperti saya. Tolonglah mereka sebagai teman perjalanan. Istilah ripto, tercerai-berai secara harafiah sebenarnya bicara tentang dicampakkan atau dibuang, diabaikan. Saudara, maafkan saya kalau hari Minggu kadang-kadang gak sempat kita bersalaman. Ingin rindu rasanya setiap telapak tangan jemaat Tuhan ini kusentuh setiap hari Minggu. Kusapa dengan wajah yang hangat, selamat hari Minggu. Tapi apalah daya, tanganku cuma 2. Wajahku cuma 1. Suaraku cuma segini. Maka biasanya kami punya kebiasaan setelah ibadah berdiri kami di depan. Semua hamba Tuhan. Dengan harapan semua jari jemari jemaat yang bekerja keras itu bisa kusalap. Bisa kurasakan betapa beratnya pergumulanmu. Bisa kulihat wajahmu yang begitu penuh pergumulan itu. Wah, hati saya selalu menangis ketika berdoa. Betapa beratnya hati mereka. Betapa bergumulnya. Betapa sulitnya mereka bekerja. Di gereja ini mereka datang. Mereka rindu diberkati oleh Tuhan. Adakah engkau melihat seperti itu teman-temanmu? Atau engkau hanya melihat temanmu sebagai teman untuk membicarakan orang lain? Saudara, mereka bertanya-tanya dalam hidup mereka. Mereka nggak tahu mau kemana perginya. Ke bait suci mereka ditolak. Karena engkau tidak cukup rohani untuk datang ke tempat ini. Engkau tidak cukup kudus untuk datang di sini. Mereka datang kepada para pengajar-pengajar. Mereka juga dihina, dicaci maki. Makanya baca Alkitab.
Mungkin itulah yang terjadi. Adakah kita melihat seperti Yesus melihat? Saudara, waktu Anda naik kereta, apa yang Anda lihat di kereta itu? Apa Anda hanya sibuk dengan handphone Anda? Apa yang Anda lihat? Anda lihat nggak orang Jepang itu? Matanya yang penuh dengan pergumulan itu. Pak, nggak usah berlebihan, Pak. Mungkin uangnya dia lebih banyak daripada uangku. Anda lihat gak, setiap kali Anda pergi ke tempat liburan, mereka begitu bersuka cita. Di tempat liburan itu ramai sekali kalau udah liburan, betul? Tapi lihat gak di balik kegembiraan mereka, ketika selesai liburan, mereka pulang dengan kelelahan fisik dan kegelisahan. Ya, balik lagi nih dibully sama teman kerja. Balik lagi nih harus lembur kerja. Masuk ke dalam kehidupan pernikahan yang begitu bergumul. Saudara bisa melihat nggak itu? Apakah Anda bisa melihat mereka mungkin punya rumah bagus, uang yang cukup, rumah yang layak, gaji yang bagus. Mereka bisa membeli apa yang ditawarkan dunia buat mereka. Tapi bisa nggak mereka melihat apa yang tidak mereka punya, tapi kita punya? Keselamatan itu, Kristus itu, kasih Tuhan itu, adakah kita bisa melihatnya di mata mereka? Mereka tidak punya. Hanya 0,8% orang Kristen di negara ini yang percaya Tuhan. Mereka sedang mengantri sebagai kayu bakar ke dalam tungku-tungku pembakaran kelak. Adakah engkau melihatnya? Adakah engkau memperhatikan itu? Saudara, apa sebenarnya Yesus lihat? Yang Yesus lihat itu akhir dari kehidupan mereka. Maut itu. Maka Yesus melihat, oh betapa kasihannya jiwa-jiwa ini. Oh betapa sayangnya mereka kalau mereka tidak dilayani dengan baik. Maka Tuhan berkata, memang ladang sudah menguning dan siap untuk dituai, tapi tidak ada pekerja. Visi itu yang diberikan Tuhan kepada para muridnya. Lihatlah, did you see that? Can you see that? Itu kalimat Tuhan kepada para muridnya. Bisakah engkau melihatnya seperti aku melihatnya? Saudara, mungkin terlihat mereka punya semua, tapi mereka tersesat. Dapatkah Anda melihat seperti dia melihat? Doa kita, mohon Tuhan menolong untuk kita bisa melihat tuain yang besar ini. Saudara, ada beban yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tadi saya cerita tentang homeless yang ada di Toyama Exit, kalau Anda pernah ke Takadanobaba. Waktu di Hamamatsu dulu, saya orang yang hidup berkekurangan dari kecil. Dan karena tinggal di Jakarta, di tempat yang tidak terlalu maju, lingkungan Jakarta itu ya biasa, tetangga, dan kami hanya satu-satunya orang Kristen. Biasanya hari Idul Fitri, Natal, Idul Adha, Lebaran Haji begitu ya. Kami suka berbagi ganti-gantian nganter-nganterin kue. Dan saya lah kurir. Disuruh mama saya membawa kue. Kalau Natal atau Paskah. Bagi ke seluruh penghuni RT. Bayangkan. Cuma satu kami Kristen. Di RT itu. Bahkan mungkin di RW itu. Maka kalau ditanya, di mana rumah Pak Tompul? Tahu semua satu RW itu. Dari ujung sana udah tahu itu. Dari penjara Cipinang udah tahu. Di mana rumah Pak Tompul? Tahu ke situ juga. Karena cuma satu-satunya Kristen kami di kampung itu. Setiap kali saya mengantar makanan pada waktu, saya nggak ngerti, masih kecil. Sambil saya curi-curi juga makanannya. Dalam perjalanan kacang, kalau populasinya itu 200, tinggal 150 lah itu sampai di rumah. Ya kan butuh uang jalan, bensin kan perlu juga. Itu pikiran saya dulu. Saya antar, Bu, ini titipan dari mama. Oh terima kasih ya, dulu belum ada terpembagian itu antara dulu begitu erat sekali. Tapi begitu juga. Kami dianggap mungkin fakir miskin kali ya. Lebaran haji kami dapat kambing, daging sapi, dan lebih banyak dari orang yang muslim sekalipun. Bayangkan, satu RW kasih kami semua. Anda bisa bayangkan, bisa buka rumah makan kambing kami. Setiap tahun. Saudara, maka saya tahu hidup kekurangan seperti apa dan hidup berbagi seperti apa. Saya dibentuk dalam komunitas nasional seperti itu. Maka waktu saya lihat di Hamamatsu, saya lihat gereja Korea di mana kami beribadah di G3 Hamamatsu waktu itu. Mereka berkata,
mau nggak join sama kita mengasihi orang-orang yang belum bisa makan di stasiun Hamamatsu? Kita ikut. Uang kita nggak banyak. Kita hanya kasih beberapa ribu yen setiap minggu dari uang anak-anak Kensuse dan para orang-orang pekerja ilegal pada waktu itu. Tapi setiap minggu kita ikut. Walaupun kita hanya mendampingi menyendokkan 1 sendok kare ke dalam nasi, ada kira-kira 100 sampai 150 orang dikasih makan oleh gereja kecil, G3 Hamamatsu dan gereja Korea setiap minggu. Sesudah makan, yuk kita doa sebelum makan. Dalam doa itu pendeta itu berkhotbah. Sesudah makan, yuk kita bersyukur. Dalam doa pula dia berkhotbah untuk kedua kalinya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Saya belum melihat ada di wilayah Kanto seperti itu. Waktu Tuhan bawa saya lewat di situ, Tuhan ingatkan, apa yang sudah kau lakukan untuk orang seperti itu ya? Pendeta, makin gendut kau kan? Banyak kau makan kan, yakiniku kan? Suka kau kan? Lihat tuh, homeless. Mungkin dia susah makan. Musim dingin ini kemana dia pergi? Dia nggak bisa menikmati makanan yang hangat seperti yang kau nikmati di rumahmu. Tapi aku udah berdoa Tuhan, cukup berdoa aja. Kemana uang gereja yang begitu banyak itu? Saudara, doa saya ini beban yang saya bagikan kepada kita. Kita tidak mau menumpuk uang di gereja ini sementara ada banyak orang kelaparan. Tom Rainer berkata, ketika ada lingkungan yang berkembang di sekitar gereja, tapi gereja itu menurun, bukan hanya dalam pertumbuhan tapi kasih. Gereja itu fokus pada diri sendiri. Gereja kalau tidak berdampak pada lingkungan luar, dia nggak pantas disebut gereja. Maka hari ini, mari kita doakan sama-sama. Saya belum tahu caranya gimana, tapi berikan masukan. Semua jemaat, ayo sumbang saran, sumbang juga tenaga. Saya rindu beberapa bulan ke depan, tiap minggu ada ibu-ibu yang dengan setia bagikan kare di stasiun-stasiun. Saya nggak tahu caranya gimana, karena saya nggak bisa bahasa Jepang. Tapi saya tahu ada banyak orang di sini yang bisa bahasa Jepang. Bisa masak kare dengan enak. Mohon doakan, supaya beban ini bisa kita bagi sama-sama. Supaya bukan hanya beri makanan jasmani, tapi makanan rohani. Yesus melihat orang di sekelilingnya. Yesus melihat, ia melihat tuaian yang begitu banyak. Tuaian begitu melimpah. Apa yang kita lihat ketika kita melihat orang di sekitar kita? Lihat homeless terganggu kan? Ih, bau banget sih. Sana. Apa yang kita lihat? Saudara, pernah lihat, ingat kisah ini ya? Kisah Imam Lewi dan orang Samaria. Saudara, dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 36 itu adalah kisah 3 orang yang sama melihat satu orang Yahudi yang sama yang dirampok pasca dia pulang dari Yerusalem. Kemungkinan dia pulang beribadah atau mungkin melakukan ritualnya. 3 orang yang sama, imam lewat melihat ada orang tergeletak di sana kena begal. Kalau di Indonesia begal. Dia lewat begitu saja. Begitu juga Lewi. Dia lewat begitu saja. Mungkin kedua orang itu baru pulang dari Yerusalem, baru pelayanan dari bait suci. Tapi begitu keluar dari bait suci, imannya bahkan tidak terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa yang terjadi dengan orang Samaria? Itu Tuhan memberi perumpamaan luar biasa. Ketika ada orang Yahudi, ahli Taurat itu bertanya, menurutmu siapa itu sesama manusia? Yesus memberikan perumpamaan dengan baik sekali. Saudara, yang saya mau tanyakan adalah, apa bedanya ketiga orang ini? Apa bedanya Imam Lewi dan orang Samaria? Saudara, bedanya adalah mereka sama-sama melihat. Kata yang digunakan di sana sama-sama eido. Bentuk tensisnya, moodnya, semua sama. Tapi mengapa perlakuannya berbeda? Mengapa sikapnya beda? Orang Samaria ketika dia melihat, dia sudah memutuskan untuk melakukan yang berbeda daripada kedua orang yang sebelumnya. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka berbeda? 2 orang yang pertama, Imam dan Lewi, ketika melihat, ketika eido, mereka memperhatikan. Tapi apa yang terjadi? Mereka bertanya dalam hati dan pikirannya, kalau saya berhenti menolong orang ini, apa yang akan terjadi pada saya dan citra diri saya? Tapi orang Samaria
berpikiran berbalik. Dia bertanya dalam hati dan pikirannya, kalau aku tidak berhenti menolong orang ini, apa yang akan terjadi padanya? Saudara, simpel kan? Mana yang lebih banyak kita pikirkan? Seperti Imam dan Lewi atau seperti orang Samaria? Dan ketika Yesus menutup kalimat itu, dia menutup dengan kalimat pertanyaan. Sekarang, tadi kau tanya saya, sekarang aku tanya kau. Menurutmu, dari ketiga orang itu, siapakah yang sesamanya mengasihi sesamanya manusia? Siapakah sesamanya manusia? Apa jawab orang-orang Farisi dan Taurat? Orang yang menolong orang yang terluka itu. Bahkan menyebut nama Samaria, mereka tidak sudi. Mereka tidak mau mengakui orang yang berbuat baik itu, yang punya pikiran begitu bagus. Yesus dapat melihat akhir dari sebuah awal yang dia lihat. Dia tahu bahwa tanpa melalui anugerah Tuhan semua binasa. Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, berbalik dan bertobat. Amin. Maka semua orang Kristen perlu cara pandang ini, perlu visi ini, penglihatan yang sama. Mengapa kita menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang? Kenapa? Bukan supaya kita kelihatan hebat, tapi karena kita mengasihi jiwa-jiwa ini. Coba mulai hari ini pulang dari gereja, idola sekelilingmu. Perhatikanlah seperti Tuhan memperhatikan. Saudara, tahukah kita bahwa kalau kita tidak mengkhawatirkan orang lain yang binasa, kita jauh lebih buruk dari orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang masuk ke dalam neraka itu ketika mati bersama-sama Lazarus. Pernah baca kisah itu? Orang yang sudah di dalam neraka dalam kisah perumpamaan itu masih peduli terhadap orang yang mau binasa. Karena dia berkata kepada Bapak Abraham, Pak Abraham, kirim dong pesan short message service kepada keluarga saya yang masih hidup. Karena menderita sekali di sini, aku nggak mau mereka mengalami apa yang kau alami. Bayangin, dalam perumpamaan ini, orang yang sudah mau binasa, dihukum di kekekalan itu, masih peduli akan keselamatan orang yang masih hidup. Kalau kita yang sudah selamat di sorga, tidak peduli kepada orang yang belum percaya. Waduh, kita lebih buruk daripada orang yang kaya itu. Saudara, maka reminder kita untuk menutup teks ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau aku hai orang jahat, engkau pasti mati. Engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang-orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, engkau telah menyelamatkan nyawamu. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini mari kita belajar untuk melihat seperti Kristus melihat. Mari kita masing-masing berdoa. Doa kita kepada Tuhan hari ini. Tuhan, berilah mata seperti matamu, hati seperti hatimu, pikiran seperti pikiranmu, dan tangan dan kaki untuk bisa mengerjakan apa yang kita bisa lihat dengan hati dan pikiran Tuhan. Masing-masing kita mengambil waktu berdoa kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian sama-sama. Bawalah aku dekat ke salib. Sambil dengan sikap doa kita menyanyikan pujian ini. Mari singers dan liturgus menyanyikan pujian ini. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu,
Musik masih memainkan pujian ini. Singers menyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Ayat yang kedua. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Hari ini juga kita akan mengambil roti dan anggur. Mari berdoa kepada Tuhan. Biar roti dan anggur yang kita ambil ini mengingatkan kita bukan hanya kepada keselamatan yang Dia berikan kepada kita dikala kita masih berdosa. Belas kasihan yang Dia berikan kepada kita, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus melihat seperti Dia melihat kita dari kayu salib, melihat dengan mata keselamatan itu, mata belas kasihan itu, mata yang penuh dengan hati yang mengasihi itu. Mari berdoa kepada Tuhan, berikanlah kepadaku mata itu ya Tuhan, mata yang melihat apa yang dibutuhkan dan hati yang bisa mau memberikan apa yang diperlukan. Mari berdoa kepada Tuhan hari ini, masing-masing datang kepada Tuhan. Perhatikanlah setiap kami yang berbicara hari ini dalam doa kami. Tuhan, kami mohon kepadamu. Tuhan, berikanlah kami matamu, seperti Engkau memandang. Biar kami bisa eido, seperti Engkau juga memperhatikan. Melihat dengan seluruh pengertian, perasaan, melihat dengan seluruh belas kasihan. Kami melihat kebutuhan-kebutuhan, apa yang bisa kami kerjakan, sekalipun mungkin kami penuh dengan kekurangan, karena kami telah memiliki segala-galanya, yaitu keselamatan. Ada banyak orang memiliki segalanya di dunia ini, tapi belum memiliki keselamatan. Tuhan, berikanlah kami hatimu, yang bisa bergerak dengan penuh belas kasihan. Jadikanlah jemaatmu G3 Tokyo ini, Allah Tuhan, melalui kemampuan kami. Ketika kami melihat pelayanan ini, hati kami berkobar-kobar mau melayani Tuhan. Ketika kami melihat orang yang berkekurangan melalui gereja ini, kami penuh belas kasihan dan belajar untuk bisa meniru dan meneladan akan Tuhan. Kami berdoa kepadamu, memohonkan, kami akan mengambil perjamuan kudus. Berkatilah setiap kami akan mengambil roti dan anggur ini. Kami mengingat betapa mulianya, betapa agungnya karya Tuhan yang Tuhan berikan melalui anak-Mu itu. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kami. Betapa agungnya keselamatan yang Kau berikan. Tuhan,
perkenanlah kami untuk bisa mengambil sakramen perjamuan kudus ini. Kami berdoa menaikkan syafaat kami kepadamu untuk saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudari Dwi Aryani, saudara Jakaria Tarigan, Bapak Jaya Kusuma, Napi Tupulo, Ibu Hotnida, saudari Davina Angelika, Ibu Fransina Patricia, adik Tobi Ignatius Sasiolan Napi Tupulo, saudara Gabriel Yosafat Maleaki, bahkan semua jemaat Tuhan yang mungkin luput dari perhatian kami minggu ini berulang tahun. Tuhan tolong mereka, jamahlah kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh menikmati anugerah Tuhan dan mengingat kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan melalui usia yang Tuhan tambahkan. Perlengkapi dengan kemampuan di dalam pertumbuhan bagi anak-anak, dalam kerohanian boleh bertumbuh juga bagi orang-orang yang sudah dewasa. Berkati jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mengingat Pak Agustinus Chandra yang saat ini masih dirawat intensif di Sendai. Tuhan tolonglah dia, berbelas kasihan kepadanya, berilah kekuatan untuk bisa menanggung rasa sakit itu sampai Tuhan memulihkannya. Berkati Bapak Endra, Ibu Ellen, Pak Steven Sunarno pasca operasi yang dialaminya. Berikan kekuatan untuk bisa tetap pulih dan mampu untuk bisa terus menuju kepada kesehatan. Kami berdoa untuk Tobi, Bapak Zeus, keluarga bersama Sora, Kenichi, semua yang mengalami kelemahan tubuh, seluruh jemaat Tuhan. Bahkan mungkin yang belum kami ketahui, Tuhan tolong mereka. Yang berduka Tuhan hiburkanlah, teguhkanlah hati mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah. Kami berdoa biar gerejamu boleh menangkap terus dan memegang visi yang Tuhan telah berikan kepada setiap gerejamu di tempat ini. Tolonglah kami Tuhan, kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.